Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Dan hari ini cuaca mendung dan udah hujan lebat. Ini posisi di Jakarta teman-teman ya, sama seperti market yang merah merona. Tapi yang nanyain ini apakah masih bisa drop lagi dan lain sebagainya, apakah ini bottom, ya balik lagi, nggak ada yang akan pernah tahu benar-benar precisely bottomnya di kisaran berapa. Apakah 15.500 itu udah bottom atau masih ngejar ke kisaran 13.000 dolar, 12.000 dolar dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bisanya cuman mengakumulasi, cicil beli, teman-teman. Namanya juga mencicil beli. Ya, itu untuk antisipasi jikalau saja memang area yang kita yakini nih 15.500 itu udah sangat murah ya, kemudian udah berani take action untuk cicil beli. Ya, itu untuk antisipasi apa? Kalau misalkan ya dua hal terjadi, antara market rebound, akhirnya memang itu the last dip, teman-teman sudah akumulasi, oke, udah dapat barang ekstra murah, yaitu kelebihannya atau keuntungannya untuk jaga-jaga kalau market rebound ya, melakukan cicil beli. Lalu untuk yang kedua, kalau misalkan market masih dibanting lagi, ya berarti kita masih perlu istilahnya punya dana lagi untuk melakukan next akumulasi atau serok bawah lagi, tahap berikutnya gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah, namanya juga akumulasi atau cicil beli, teman-teman. Oke, dan sedikit reminder, malam ini ada news event yang sangat penting, rilis data CPI ini akan ada sekitar jam setengah 9 malam. Ya, jadi itu sedikit reminder aja, teman-teman. Dan kemarin juga sudah saya bahas juga perihal Bitcoin kemarin dan juga errornya bull bear di Indodax. Jadi itu sayang banget sebenarnya, dan ya kita semua mungkin nggak akan pernah bisa dibilang benar-benar precisely tahu ya kapan waktunya Bitcoin di dump, hari apa, jam berapa ya, dan dumpnya itu karena apa. Kemarin FTX dengan Binance yang bersih terus ya, who knows gitu ya. Mungkin kalau orang dalam mereka itu udah tahu duluan gitu ya, mungkin udah nge-short duluan sebelum nanti mereka bersih terus kemudian market drop dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan cuman retail seperti kita ya nggak ada yang tahu ya, nggak ada orang dalamnya bro ya. Dan ya di sini udah diumumkan juga secara resmi sama Binance tweetnya ya, intinya memang mereka ini tidak akan ya mengakuisisi si FTX ya. Mungkin mereka sudah cross check dulu ya dan lain sebagainya. Mungkin mereka kira wah ini udah bahaya banget, udah terlalu parah, udah nggak bisa dalam tanda kutip ketolong lagi sama mereka gitu ya. Dengan kemampuan mereka, dengan pertimbangan mereka, akhirnya si Binance ya terutama juga CEO-nya si CZ ya udah nggak mau mengakuisisi si FTX, teman-teman. Jadi ada juga ini saya tadi temukan juga ya dari si Justin Sun, teman-teman. Kalau misalkan kalian tahu juga kan dia ini CEO-nya ya dari BTT, JST, Sun dan lain sebagainya ya. Ini kayak nggak tahu juga ya ini sebenarnya niatnya apa. Apakah benar-benar ya ingin membantu menolong komunitasnya si FTX ya di sini untuk bisa withdraw dan menemukan solusi bersama-sama, atau bahkan nanti dia mau mengakuisisi gitu ya, atau cuman sekedar tweet aja dan omongan aja gitu ya. Mereka si Justin Sun ini cuman ngambil bisa dibilang keuntungan ya dalam permasalahan ini nih, biar nanti kesorot gitu ya untuk TRX-nya, untuk BTT-nya, JST-nya ya. Mungkin harapannya orang-orang lihat oh ini Justin Sun nih peduli banget nih ya sama komunitas FTX. Nah, nanti dipikirnya orang-orang yang mungkin korban ya, bisa dibilang korban dari FTX ini menaruh respect ya ke Justin Sun. Akhirnya mereka percaya lagi, mungkin masuk lagi ke koin-koinnya si Justin Sun atau produk-produknya si Justin Sun gitu ya. Bisa aja ya teman-teman, mungkin itu tujuannya Justin Sun. Jadi ya nggak tahu juga menurut teman-teman bagaimana, apakah dia cuman gimmick aja atau the real benar-benar pengen menjadi penyelamat ya, atau pahlawan kesiangan ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini, sampai susah banget gitu ya, ngomong aja sampai belibet kalau ngomongin si Justin Sun, teman-teman. Karena memang kita tahu juga ya dari beberapa waktu yang lalu, apalagi waktu bulan ya, ini orang banyakan ngocehnya aja dan gak fokus gitu ke satu project ya. Udah ada project ini nanti fokus lagi ke lain, nanti ke lain lagi, nanti ke lain lagi ya. Akhirnya banyak project yang terbengkalai, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sedikit informasi teman-teman yang bisa saya sampaikan perihal untuk Binance, kemudian Justin Sun, kemudian juga rilis data CPI malam ini gitu ya. So ya, di sini akan bahas dulu untuk USD dominance secara time frame 4 jam. Memang kemarin ekspektasinya ya, di sini adanya trendline resistance yang berapa kali ini mampu menahan laju penguatannya si USDT, dan juga kemarin ini udah sempat kena reject. Plus juga di situ adanya area resisten ya, garis warna orange ini yang sebelumnya ini menjadi area resisten juga pada pergerakan USDT dominance nih
ya beberapa kali 14 15 Juni, kemudian 20 22 Juni gitu ya, kena reject di area situ kisaran 8,43%. Cuman dia malah ngetes lagi nih sampai garis merah yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, itu di sekitar 9,26 sampai 9,44%. Jadi memang di luar ekspektasi. Dia masih lanjut naik lagi, nge-spike, baru di sini kena reject lumayan kuat teman-teman ya. Jadi skenario yang kemarin itu tidak berjalan teman-teman, dan sekarang ini posisinya dia kan time frame 4 jamnya udah extremely overbook banget gitu ya. Palingan yang perlu kita pantau setelah dia kena reject dari area sini ya, menjelang rilis data CPI nanti malam, apakah dia turun ini hanyalah sekedar retest aja teman-teman. Di area sebelumnya menjadi area trendan resisten dan juga menjadi resisten di garis warna orange itu di sekitar 8,43% atau sekitar 8,4% lah. Nah dari area situ nanti kita lihat ya, karena rilis data CPI juga, apakah dari area situ untuk USDT dominance ini turun hanya sekedar retest aja untuk dia bisa lanjut naik lagi teman-teman. Ini yang benar-benar perlu diperhatikan, atau dari area sini ya udah dia benar-benar lanjut koreksi, maybe ngejar kisaran 7,73 atau bahkan 7,5%. Jadi memang ini adalah key areanya untuk si USDT dominance secara time frame 4 jam yang nanyain kondisi USDT dominance bagaimana. Kemudian kalau kita lihat RSI time frame daily-nya pun ya dia udah nge-spike sampai extreme overbought juga sih teman-teman ya. Jadi itu untuk si USDT dominance. Oke, next untuk si Bitcoin. Nah, jadi untuk si Bitcoin secara overall dia sudah mencapai target kedua ya dari tarikan Fibo yang kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna biru ini, teman-teman. Dimana di situ kan kisar-kisarannya 15.500 sampai 16.100 dolar. Yang dimana itu juga retracement 1,6 dia dari Fibo yang sudah saya coba tarik dari swing low terakhirnya dia ke swing high terakhirnya dia, teman-teman. Maka kita mendapati beberapa area ya yang berpotensi divisit sama si Bitcoin untuk lanjut turun gitu ya. Dan area itu pun sudah divisit di sekitaran retracement 1,6 atau sekitar 16.100 dolar, itu udah divisit, malah sedikit extend ke bawah ya di 15.600 dolar. Sudah ke gapai sama si Bitcoin, dan secara daily time frame pun ini udah extremely oversold banget ya untuk RSI-nya, teman-teman ya. Cuman bukan berarti ini lanjut langsung ngepam parah, teman-teman. Ya, bukan langsung lanjut ngepam parah. Kita bisa lihat juga pada pergerakan sebelumnya ini pada Juni 13 dan 19 Juni. Kita bisa lihat nih pada pergerakan sebelumnya. Ini udah drop signifikan, teman-teman. Ya, ini udah drop signifikan, and then akhirnya dia mendapati reaksi nih. Ya, naik nih, teman-teman. Ya di sini kan udah extreme oversold banget, akhirnya dia refresh dulu, RSI-nya naik. Cuman dia kembali lagi nih kena reject dan drop lagi, teman. Bisa aja hal seperti ini terjadi. Ya, jadi bisa aja dia seperti ngetes lagi kembali ya ke swing low terakhirnya dia, baru nanti mungkin dia make decision naik secara perlahan dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu di note ya sama kita semua kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya. Jadi selalu sediakan untuk dana cadangan kalau misalkan dia dibanting lagi, mungkin ngejar lagi ke kisaran 13.000 dan lain sebagainya. Cuma secara overall kalau misalkan sudah melakukan akumulasi ya udah sabar dulu, tahan dulu, teman. Jadi takutnya kurang lebih seperti ini ya. Takutnya dari sini ya memang dia mantul dulu, at least ngetes lagi nih di area key-nya sebelumnya di kisaran 17.500-an sekitar area situ. Mungkin kalau misalkan dari situ kena reject ya dia bisa aja nanti turun lagi mungkin ke kisaran 16.100, 16.200 seperti yang tadi sudah saya sampaikan, baru nanti rebound ya. Kurang lebih seperti itu yang perlu dipantau ya. Jadi nggak ada salahnya untuk akumulasi, ataupun worst case skenario-nya ya kalau misalkan pun ya ini kenaikannya pun cuman ya udah pemantulan dikit aja karena ada sedikit reaksi dan demand-nya nggak terlalu kuat ya, kemudian dihajar turun lagi mungkin ngetes kisaran 13.000 dan lain sebagainya, masih punya dana ya. Jadi kita nggak pernah tahu apakah skenario yang mana yang terjadi ya, apakah yang worst case skenario ini terjadi atau malah dari area sini mantul ya, kemudian dia drop sedikit lagi kemudian lanjut naik. Dan ya ini benar-benar bottom ya. Jadi itu yang benar-benar kita nggak tahu skenario mana yang akan terjadi di tengah kondisi market yang benar-benar runyam ini ya, khususnya di cryptocurrency. Apalagi kalau misalkan sampai si Justin Sun ini nggak benar-benar ya dalam tanda kutip membantu si FTX, dan FTX itu nggak ada yang mau nolongin ya, ulurin tangan untuk nolongin si FTX. FTX bisa menjadi the next Luna dan bahkan lebih parah lagi karena memang dia ini sebuah exchange besar nomor 2, teman-teman. Dan impactnya mungkin ya bisa parah ke market, bisa lebih parah lagi dari ini kalau misalkan benar-benar FTX dinyatakan
bangkrut teman-teman. Ya, jadi itu yang benar-benar perlu kita pantau dan waspadai ya, semua possibility, semua kemungkinan itu bisa terjadi walaupun memang ada yang besar ataupun kecil kemungkinannya. Ya, jadi selalu aja siapin dana cadangan untuk akumulasi atau serok bawah lagi, cicil gitu teman-teman. Nah, ini untuk Bitcoin secara time frame hourly khusus 1 jam yang perlu diperhatikan untuk area sekarang ya. Dia lagi ngetes di area sini. Ini saya tandain beberapa area aja ya. Untuk si Bitcoin ini yang pertama di kisaran 16.700 sampai 16.900 dolar. Karena terakhir kali ini tekanan seller ya berupa candle, ini informasinya datang signifikan dari situ. Itu area pertama. Lalu next area kedua di sini teman-teman. Ya di sekitar 17.600 sampai 17.850 dolar. Kalau misalkan kita lihat secara zonasi dari pergerakan candle 1 jam. Kita lihat aja tekanan seller signifikan datang aja dari mana gitu ya. Itu bisa menjadi indikasi resisten yang penting untuk si Bitcoin ya. Itu 2 area. Kemudian area ketiga di kisaran area sini teman. Nah ya, sebentar ini akan coba saya geser dulu ya. Area ketiga ini kisaran 18.400 sampai 18.750 dolar. Ya, tekanan seller pun juga masuk signifikan. Terakhir kali dia pullback di kisaran situ. Jadi ini dulu aja 3 area penting secara time frame kecil dan terdekat jangka pendek untuk Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalkan yang nanya resistnya yang penting untuk si Bitcoin secara hourly time frame di kisaran berapa, ini teman-teman yang bisa saya sharingkan dan informasikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi palingan 3 area ini dulu yang perlu dipantau. Kalau misalkan dia lanjut naik pun ya kita bisa lihat terakhir kali dia pullback dan turun lebih signifikan lagi. Ini di sekitar 20.200 sampai 20.500 dolar. Cuman kalau misalkan CPI-nya itu nggak terlalu mendukung ya susah banget ya. Kalau misalkan kita nge-spike sampai area ini, mungkin akan coba saya ganti dulu di box warna merah gitu ya. Ini zona mungkin lebih susah kecapai ya, palingan 3 area terdekat aja yang bisa kita pantau ya untuk si Bitcoin ya. Mungkin dari area sini dia masih lanjut naik baru kena reject dan lain sebagainya. Itu dulu yang perlu diantisipasi sama kita semua gitu ya. Jadi jangan terlalu FOMO dulu dan lain sebagainya, jangan langsung all in dan lain sebagainya gitu ya. Takutnya nanti ada bantingan lagi, kita udah nggak punya duit lagi untuk serok bawah lagi gitu ya. Kemudian terakhir untuk Bitcoin dominance, jadi secara time frame 4 jamnya pun ini udah turun signifikan dan dia ngetes di box warna ungu, di mana itu pullback terakhir kali di tanggal 14 September 2022. Ini akhirnya dia naik lumayan, cuman secara korektif and then bergerak di dalam rising wedge dan drop lumayan signifikan walaupun sempat terjadi pump and dump juga di pergerakan candle Bitcoin dominance secara time frame 4 jamnya. Jadi sekarang ini dia mendapati reaksi lagi ya setelah beberapa kali ngetes area level kisaran 39,99 sampai 40,14%. Jadi kita pantau dulu area situ. Ini menjadi next key areanya dia. Apakah dari area sini dia masih mampu sideway dulu gitu ya, atau memang dia terbreakdown lebih dalam lagi ngetes di swing low pada pergerakan 6 dan 8 September dia di sekitar 39%. Jadi kalau ini yang terjadi, kemudian maybe Bitcoinnya cuma sideways aja, wah untuk altcoin mungkin bisa akan lumayan naiknya gitu ya. Dan juga jangan lupakan untuk CZ dan Algo karena memang menjelang Piala Dunia ya tanggal 20 November ini. Jadi ini ada bantingan gitu ya. Mungkin ini menjadi salah satu good opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk mengakumulasi koin yang berpotensi karena ada event yang cukup besar dan yaitu CHZ dan Algo. Jadi itu aja teman-teman bisa saya sampaikan. Menurut kalian bagaimana bisa tulis di kolom komentar bawah video ini dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.